Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya Ari Zumardin dari SMA 2 Kota Sungai Penuh, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Sungai Penuh, akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan untuk pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi ataupun melakukan pra-observasi kepada rekan sejawat saya, yaitu Pak Riko. Selamat pagi Pak Riko. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Jadi karena seperti ini Pak, saya punya dapat tugas selaku calon guru penggerak itu harus mengobservasi guru teman sejawat dalam mengajar. Nah, dalam hal itu saya meyakini Bapak ini salah satu guru yang tepat bagi saya untuk saya lakukan observasi. Nah, jadi saya ingin tahu terlebih dahulu Pak, sebelum saya masuk ke kelas, saya ingin tahu dulu tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai dalam mata pelajaran Bapak pada saat ini apa Pak? Ya baik, untuk saya sebagai guru bidang studi sejarah Indonesia mengajar di kelas 10, di mana tujuan pembelajaran yang usaha kita upayakan yaitu peserta didik mampu memahami konsep dasar tentang ilmu sejarah. Seterusnya peserta didik juga kita harapkan nantinya mampu memahami dan mengenali sumber-sumber sejarah yang nantinya akan bermanfaat dalam melakukan penelitian sejarah di kelas 10. Ya, saya rasa hal itu sangat menarik Pak, karena kita lihat hari ini banyak sekali siswa-siswa, para pemuda yang itu tidak tertarik lagi dengan sejarahnya, bahkan merupakan sejarah. Itu saya rasa sangat menarik. Tujuan itu mudah-mudahan tercapai. Yang kedua, pertanyaan saya yang kedua Bapak, area pengembangan yang hendak dicapai seperti apa dan di mana? Ya, dalam pembelajaran sejarah Indonesia ada beberapa ranah atau area yang perlu kita lakukan pengembangan. Yang pertama itu adalah pengembangan modul ajar, ya, modul ajar, terus manajemen waktu di dalam mengaplikasikan proses pembelajaran. Yang berikutnya tentang pengelolaan kelas, ya, pengelolaan kelas supaya apa-apa yang kita lakukan saat proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Ya, karena kita tahu Pak bahwasanya walaupun guru itu sehebat apapun, kalau tidak mampu mengelola kelas, maka pesan itu susah tercapai. Ya, betul. Baik, pertanyaan saya yang ketiga Bapak, strategi yang dipersiapkan untuk mengendal kelas itu seperti apa? Khususnya untuk bidang studi sejarah Indonesia, ada beberapa strategi yang saya coba lakukan untuk diterapkan di kelas. Yang pertama, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan konten-konten pembelajaran, menampilkan media-media pembelajaran sehingga siswa lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Terus ada juga metode strategi pembelajaran sosial emosional. Ya, jadi saya sangat penting sekali kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Ya, yang sangat menarik tadi yang saya dengar yaitu tentang sosial emosional. Karena kita lihat sekarang ini hal itu sangat dibutuhkan oleh, apalagi di zaman-zaman anak-anak muda sekarang, zaman Z kata orang sekarang, itu sangat penting. Selanjutnya Pak, pertanyaan saya yang ketiga, model pembelajaran yang Bapak terapkan itu seperti apa? Untuk pembelajaran sejarah Indonesia, model yang saya gunakan, yang saya coba gunakan itu ada model pembelajaran berbasis inquiry, terus diskusi kelas, kita coba arahkan anak-anak untuk berdiskusi di kelas. Terus yang berikutnya refleksi akhir, refleksi akhir di mana kita mengharapkan ada
semacam umpan balik dari siswa terhadap materi-materi yang sudah dipelajarinya. Iya, oke. Saya rasa hal itu sangat sudah lengkap nampaknya. Ada tahap awal, bahkan ada Ya, refleksi betul. tadi, sehingga siswa tetap ingin tetap mengetahui apa yang telah ia pelajari. Baik, selanjutnya Bapak, asesmen dan evaluasi yang Bapak gunakan yang seperti apa? Untuk pembelajaran sejarah Indonesia, kita melakukan proses penilaian asesmen pada peserta didik, di mana itu model asesmen formatif yang kita coba kembangkan, yang kita lakukan, yang berikutnya kita melakukan penilaian individu, penilaian kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan kita berikan tugas nanti yang akan kita lakukan penilaian atau asesmen. Selain itu juga kita melakukan penilaian individu dengan bisa memberikan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang kita ajarkan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa kita. Ya, terima kasih Pak. Sangat menarik saya lihat, baik dari tujuan maupun dari cara asesmen yang Bapak lakukan. Saya sangat tertarik ingin ikut hadir pada saat proses pembelajaran Bapak nanti. Kalau boleh tahu di kelas berapa dan hari apa Bapak melakukan hal itu? Insya Allah kita akan lakukan di kelas 10C ya. 10C jam 3.4 ya, pada hari Rabu. Hari Rabu ya. Ya, mohon izin nanti Pak, Boleh, saya silakan masuk lokal untuk melihat bagaimana mekanisme dalam lokal. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu pada saat hari itu Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Riko. Apa kabar Pak Riko? Alhamdulillah. Ya. Tadi mengajar tadi Pak? Ya, mengajar. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kita sudah bertemu kembali Pak. Setelah saya telah melakukan sebelumnya beberapa hari sebelum ini, saya telah hadir ke lokal Bapak untuk mengobservasi proses pembelajaran Bapak. Saya lihat hal itu sangat-sangat menarik dan perlu saya sampaikan bahwasanya saya menemui Bapak sekarang ini pra observasi ini, pasca observasi ini bukan untuk mencari kesalahan dan yang tidak benarnya, tapi sebagai sharing antara kita sesama guru, mudah-mudahan bisa meningkatkan proses pembelajaran baik saya sendiri maupun Pak Riko nantinya. Baik, ada pun yang akan saya tanyakan, yang akan kita diskusikan. Pertama, saya ingin ketahui dulu, karena saya lihat proses pembelajaran yang Pak Riko sampaikan di lokal kemarin sangat menarik. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Riko setelah melakukan proses pembelajaran dengan baik? Ya, kita menyadari bahwa kita senang sekali dengan adanya kegiatan pendampingan yang diamati oleh teman sejawat dalam proses kita mengajar di kelas. Ya, kadang ada juga gugupnya, tidak terbiasa ya, kita diamati, tapi ya senang saja. Ya, terima kasih. Saya pun melihat waktu Pak Riko mengajarkan itu memang timbul keceriaan oleh murid itu. Nah, jadi selanjutnya yang kedua yang ingin saya ketahui, apakah yang telah Bapak terapkan di kelas itu apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau harapan Bapak sebelumnya atau bagaimana? Ya, alhamdulillah setelah kita cermati bahwa ada harapan-harapan yang kita ingin capai, alhamdulillah sudah tercapai. Tujuan pembelajarannya, ya, suasana pembelajarannya, terus asesmennya yang sudah kita susun.
tidak mungkin lurus-lurus saja, tentu banyak sedikit ada beberapa kendala. Kira-kira apa kendala yang membuat Bapak Diko sedikit kesulitan dalam menerapkan itu? Ya, yang pertama itu untuk media pembelajaran. Ya, kebetulan kita menggunakan media slide PowerPoint yang menggunakan perangkat-perangkatnya. Kebetulan di dalam pelaksanaan penggunaannya ada kendala kemarin. Ya, kebetulan infocusnya agak kurang respon dengan perangkat yang kita gunakan. Tidak begitu jelas gambarnya, tapi alhamdulillah kita sudah bisa mengatasinya untuk kendala tersebut. Misalnya saya sudah menyiapkan slide hard copy-nya untuk dibagikan kepada siswa untuk bisa mengamati daripada materi-materi yang ingin kita sampaikan. Jadi kendala yang kita hadapi di lapangan alhamdulillah sudah bisa kita atasi sehingga proses pembelajarannya bisa tetap berjalan. Ya, terima kasih Pak. Jadi kendala-kendala yang dihadapi tadi nampaknya sudah ada jalan keluar ya. Sedikit saya memberi tanggapan atau memberi saran sedikit untuk selanjutnya perlu kita, karena kita tidak tahu karena media ini kadang-kadang ada kendala. Jadi perlu ada kita buat sedikit plan A atau plan B-nya ada supaya seandainya terjadi ketidakdukungan dari media kita dapat pilih plan yang selanjutnya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hal itu sudah dilaksanakan oleh Pak Diko. Selanjutnya Pak, kira-kira hal yang baik atau yang menarik dalam praktek pembelajaran itu yang telah Bapak terapkan seperti apa kira-kira yang berkesan? Ya, kita di dalam proses PBM di kelas ada beberapa hal yang menarik untuk kita amati dan kita cermati, di mana kita selaku tenaga pendidik selaku guru itu kadang harus respon responsif dalam menyikapi mengatasi kendala yang kita hadapi. Misalnya ya, kita terkadang kita fokus menyiapkan materi-materi yang kita siapkan, tahu-tahu di lapangan tidak bersesuaian. Maka kita harus selaku guru harus menyiapkan yang namanya strategi atau rencana B atau rencana lainnya. Jadi sehingga tujuan-tujuan dan proses pembelajaran itu bisa tercapai secara bersama dengan anggota kelas. Jadi itu saya rasa itu sangat menarik sekali bagi saya. Berarti dapat kita ambil pelajaran bahwasanya dari praktek yang telah Bapak lakukan itu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan untuk meningkatkan selanjutnya. Jadi pertanyaan saya terakhir Bapak yaitu berkenaan dengan kira-kira apa harapan Bapak untuk proses pembelajaran selanjutnya supaya berjalan efektif. Jadi untuk harapan saya di mana anak-anak itu bisa lebih ceria lagi, lebih senang lagi dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga tujuan-tujuannya bisa tercapai. Terus yang berikutnya saya berharap ke depannya model-model pembelajaran itu bisa kita terapkan secara efektif ya. Terus manajemen waktunya juga bisa kita capai secara efektif untuk tujuan pembelajaran ini. Ya, terima kasih Pak. Jadi sedikit sebelum saya minta kepada PP kita yang beliau mungkin berpengalaman dalam hal ini, sedikit saya sampaikan, mungkin berbagi sedikit. Jadi dalam merancang program pembelajaran itu supaya siswa itu ceria, diantaranya kita harus berusaha membuat berpihak kepada siswa, kepada murid. Karena apa? Karena menurut pembelajaran yang telah didapatkan di guru penggerak, pendidikan guru penggerak, di mana guru di sana itu tidak hanya sebatas memberikan ilmu, tetapi guru menuntun siswa atau berpihak kepada siswa seakan-akan siswa itu anak kita sendiri. Kalau kita sudah anggap seperti anak kita sendiri, insya Allah akan timbul keikhlasannya. Minta kesediaan Bapak PP kita untuk memberikan saran atau motivasi kepada kami. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi perlu kami sini dan juga
kondisi dalam keadaan bosan itulah nantinya jadi saya tidak mendengar pertanyaan dari itu itu apakah ada melaksanakan misalnya itu dibicarakan kenapa waktu siswa bosan berarti kita harus melaksanakan seperti itu untuk membangkitkan ya namanya apa yang kembali supaya dia itu fokus kembali. Kemudian kita harus juga tahu contohnya sebagai guru yang kita nilai kita tahu dari angka 1 sampai 10 berada di angka berapa karena apa nah, jadi supaya lebih jelas ya. Misalnya Pak Riko tadi dari angka 1 sampai angka 10 Pak Riko itu berada di angka berapa? 7. Berarti kalau 7 kita ambil berarti masih ada 8, 9, 10. 8, 9, 10 nya bagaimana kita menghindar 8, 9, 10 itu? Nah, jadi namun dalam hal ini mungkin hal itu sudah akan dibahas. Nah, dan saya juga minta ya, hal ini yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar jangan kita itu sekali-kali cuma kita melakukan waktu kita dinilai. Bagaimana kita mengajar itu setiap saat seolah kita berada dalam penilaian, bukan guru yang menilai, bukan kepala sekolah yang menilai atau teman sejawat yang menilai, seolah kita adalah menilai oleh siswa. Bagaimana kita mengajar supaya siswa itu senang, ceria dalam belajar, itulah yang harus kita lakukan. Ya, jangan kita itu melakukan cuma hanya dalam belajar waktu dinilai. Bagaimana berikutnya kita buat siswa itu senang dalam belajar. Nah, akhirnya siswa itu merasa kehilangan ya, kalau kita datang. Pak, kami sedang belajar nih. Tapi dia mungkin merasa kehilangan karena dia merasa senang belajar ini. Itulah yang harus dilakukan suasana belajar kelas. Itu ya yang perlu saya sampaikan pertama ini dan yang kita tetap semangat ya berpihak kepada murid dalam mengajar untuk masa depannya itu ya untuk Ya, terima kasih kepada Bapak Putri kita dan juga terima kasih kepada Pak Riko yang telah bersedia untuk diobservasi. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas kita selaku guru dalam memberikan proses pembelajaran kepada siswa kita masing-masing. Demikian.